Assalamualaikum, selamat siang, selamat hari Senin semuanya. Saya Kak Rose, hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya yang akan berbagi pengalamannya pernah menjadi anggota Dewan adalah Krishna Mukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ya kita tanya-tanya ya. Waktu itu gimana sih ceritanya, dia ngerti nggak sih waktu jadi anggota Dewan tuh harus ngapain? Tapi nanti kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang sedang menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini adalah hal dari dunia maya ya, dari postingannya Nisa Sabian. Sebenarnya dia posting mau bikin kolaborasi nyanyi bareng Haddad Alwi gitu. Cuman netizen itu salah fokus sama cara jalannya Nisa Sabian di video itu. Orang menduga-duga, kayaknya dia lagi hamil deh gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih, kan udah menikah ya. Mereka udah pasangan ini sudah menikah dari sejak bulan Juli 2024. Jadi kalau sudah menikah, hamil ya wajar aja. Coba kita lihat postingan yang berikut ini. Kayak ada videonya tadi ada ya tuh ya. Sebelahan Ayus tapi agak jauh tadi yang terakhir itu ya. Oh. Iya ya. Dia kenapa nggak geser aja sih daripada begini ya kan gitu. Aku jadi ya ini orang, ini tuh netizen yang di sini juga komentar kenapa dia lebih dekat ke Haddad Alwi daripada ke Ayus ya kan, itu suaminya. Komentar netizen yang ada di sosial media coba kita baca yang berikut. Sepertinya kakak Nisha lagi hamidun ya, kelihatan banget deh dari cara berjalannya walaupun perutnya tetap ditutupi dengan baju agak besar. Raut wajahnya juga kelihatan menandakan lagi hamidun. Tuh gimana ceritanya ya? Raut wajahnya juga kelihatan dia lagi hamidun. Mata emak-emak nggak bisa dibohongin. Itu mata kalau lagi hamil tuh gimana sih? Agak-agak ngantuk gitu kali ya. Gitu. Yang berikut kita lihat. Kanisa sehat-sehat ya sama bayinya kalau emang benar-benar ngisi. Yang berikut, Kak dilihat dari jalannya bentar lagi udah mau lahiran itu. Yang berikut, nih ibu-ibu banget ya, dari cara jalannya udah tahu nih. Udah kelihatan ngap banget, banyak istirahat ya Kak buat kebaikan baby juga. Yang berikutnya, udah baby bump jalannya juga sudah susah. Ya kayak yang lain ini semua sama aja. Coba ya komentar yang lain, yang arahnya lain ya. Nisa, aku tetap suka dengan suaramu dan lagumu. Semangat ya, semua manusia pasti ada kesalahan dan kekhilafan. Yang berikut coba kita lihat. Suka banget sama suaranya bagus, tapi lebih suka lagi kalau kamu bisa menghargai perasaan sesama wanita. Jangan saling menyakiti. Ya ini jadi orang flashback ya. Kenapa sih pada komentar kayak gitu? Karena ya di tahun 2019 ya mulai muncul tuh isu-isu kedekatannya Nisa Sabian dan Ayus. Padahal Ayus itu sudah menikah waktu itu. Sehingga akhirnya Ayus dan istrinya bercerai di tahun 2021. Dan itu bahkan aku inget banget tuh ada momen di mana wartawan itu nongkrong kayak 2 hari 2 malam di depan pagernya rumah Nisa Sabian untuk minta konfirmasi. Tapi akhirnya ya abis itu lama nggak ada beritanya. Baru 2024 itu mulai muncul lagi mereka ya, dan kabar pernikahannya. Ya mudah-mudahan lancar lahirannya, langgeng juga pernikahannya. Langsung kita menuju ke Krishna Mukti, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Krishna Mukti, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Haji. Nah ini kita mau tanya nih seputar yang lagi hangat diperbincangkan akhir-akhir ini mengenai artis yang menjadi anggota Dewan gitu ya. Ini di salah satu wawancara kamu pernah juga bercerita bahwa ini benar gak sih? Tapi dikutip di artikelnya bunyi gini, belak-belakan Krishna Mukti akui pernah jadi anggota cuma modal popularitas. Modal popularitas. Cuma modal popularitas. Iya sih. Tapi dia sarjana ya. Kamu sarjana kan sastra Belanda. Iya. Itu pun masih modal popularitas. Iya sekarang gini. Tahun 2014 ya, waktu 2013 lah waktu itu. PDKT-nya kan dari partai 2013 tuh ya. Jujur saya ini kan bukan orang partai, bukan kader partai politik, bukan orang politik, pokoknya nggak pernah bersentuhan dengan politik gitu. Jadi organisasi juga enggak ya? Enggak, gitu. Cuma liga tari doang. Oh liga tari lagi. Terus? Nol, pokoknya minim pengalaman politik lah gitu. Saat itu 2014 sinetron gua di TV sebelah lagi booming banget, termasuk sama Primus waktu itu mainnya juga. Nah waktu itu ada satu partai yang mencari calon anggota Dewan Legislatif dari kalangan artis, public figure lah gitu. Ditawarin lah, gue ini ditawarin jadi mau nggak nyalek gitu. Jadi saat itu kalau dibilang gue memanfaatkan
Momen popularitas. Momen popularitas dibilang iya juga. Tapi gitu. bukan cuma kamu kan, partai juga memanfaatkan momen popularitas iya, memang kamu. kan yang ditanya kan memang populer dulu, Iya, gitu iya, kan. betul. Investasi populer kita kan udah dari zaman kapan ya kan. Nggak semua orang anggota dewan tuh punya popularitas. Jadi yang dicari ada yang terkenal dulu. Kalau masalah ilmu politik itu kan bisa dipelajari gitu loh. Nah jadi itu yang diinginkan dari pihak partai. Ya udah nggak pakai ada pelajaran apapun, tiba-tiba gue langsung kayak orang yang nggak bisa berenang diceburin ke kolam renang. Jadi langsung aja nyalek. Ada pembekalannya gitu nggak sih? Nanti di dewan ini struktur organisasinya nih begini ya. Ada. Tugas Tapi kamu setelah apa? jadi dewan. Oh setelah? Setelah jadi dewan gitu, ada kayak semacam apa ya pembekalan, penataran lah gitu. Dari partainya atau dari partai? Oh, dari partai. Dari partai ya. Kalau dari tingkat DPR RI-nya nggak ada, jadi semua dikembalikan ke partai. Enggak, tapi waktu kamu nih udah mulai nyalek gitu ya, Iya. buka-buka buku pelajaran lagi nggak sih tugas anggota dewan DPR RI itu iya. apa gitu? Iya belajar dari buku gitu, tapi jujur nggak mudeng. Nggak gitu, gue nggak mudeng. Nggak jujur ya, emang nggak mudeng gitu Mengawasi kinerja eksekutif, Iya, gitu. apa sih mengawasi anggaran, Kan tadi udah membuat gua bilang, undang-undang. nggak tahu itu kayak gimana kerjaannya tuh gue nggak tahu Oke. gitu. Gimana tuh prosedurnya dari situ? sampai Udahlah itu? nanti aja lah, Oke. nanti aja kalau udah berjalan baru paling gue ngerti gitu kan. Terus? Dan ternyata gue baru harus membutuhkan waktu 2 tahun. 2 tahun. Untuk bisa ngeblend ya. Oh kerjaan gue ternyata seperti ini. Jadi, oh ternyata harus begini yang gue lakukan. Oh ternyata Oke. harus begitu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu loh. Menarik nih ya. Jadi ternyata ngapain sih? Ternyata ngapain sih? Ya awalnya. Gue nggak pengen tahu kan? Kita ngapain sih di dalam? Awalnya ya kita ikut arus aja dulu, nanya-nanya sama gue jujur gue nanya sama Primus kebanyakan. Karena waktu itu Padahal baru sama-sama masuk tuh ya? Sama-sama masuk. Enggak, kalau Primus sudah duluan. Oh, Dia udah senior. Sebelum periodenya. Iya, udah. jadi gue nanya sama teman-teman yang memang udah jadi kayak Primus, Vena Melinda, Mbak Oki gitu. Mereka kan udah jadi duluan tuh. Kamu waktu di dalam situ ya, dilihat sama politikus-politikus lain gitu, ngeliatinnya gini nggak? Gitu. Enggak sih, Udah popularitas gitu. kagak. Pada minta foto mah. Enggak serius. Serius. Nih ya, gue kasih tahu ya, itu enggak semua anggota dewan itu dari kalangan sosialita gitu, enggak gitu loh. Jadi berbagai macam golongan berbagai ya? macam golongan yang emang mereka tuh nggak pernah bersentuhan dengan dunia entertainment gitu. Jadi ketika melihat wah ada sosok artis gitu kan, mereka dari daerah-daerah nih kebanyakan gitu. Tuh ya memang wajar kalau mereka Ya, Mas foto Krisna ya. foto, Mas Krisna Iya, foto gitu. Nggak cuma gue doang, yang lain-lain juga mengalami hal yang Enggak, sama. setelah kamu gitu. tahu nih cara kerjanya, kalau bisa dijelasin secara singkat yang kamu Iya. ingat, yang mungkin awalnya tadinya nggak tahu, oh ternyata ada yang seperti ini loh. Apa sih contohnya? Yang paling penting adalah membuat undang-undang gitu ya. Undang-undang, nah ini yang susahnya adalah undang-undang yang sudah dibebankan sama anggota-anggota dewan sebelumnya, kita harus meneruskan Periode yang periode sebelumnya. yang sebelumnya. Jadi kan segala macam pelajaran tuh harus kita pelajari Dari nol. dari nol langsung gitu loh. Jadi nggak ada sekolahnya, nggak ada kuliahnya. Jadi ibaratnya itu sudah diproses dari nol dari 5 periode sebelumnya, Betul. tiba-tiba kamu masuk di tengah-tengah gitu dan Tengah-tengah. harus tahu. Harus tahu. Nah itu ya belajar sambil belajar sambil melakukan gitu jadinya. Itu yang paling menantang. Paling menantang itu gitu. Pernah nanya-nanya ke menteri gitu kan? Kalau menteri kan Kan itu kan suka gitu ya, kan itu mengawasi kinerja ya, eksekutif gitu. menteri kan mitra kita gitu kan. Waktu itu Pak Anies Baswedan kebetulan gitu. Terus? Jadi beliau kan orangnya humble gitu. Kita waktu itu saya di komisi 10 waktu itu pendidikan, beliau jadi menterinya. Nah enak tuh diskus sama dia gitu loh. Jadi juga banyak kasih masukan-masukan. Jadi gue belajar juga dari dia. Dia benar-benar sangat humble orangnya. Oke, kamu kan di komisi 10 ya waktu Komisi itu. 10 waktu itu, tapi pindah lagi di komisi 11, terus komisi 9 gitu. Oke. Jadi 5 tahun itu 2 tahun kamu masih cari-cari ya. Cari-cari ya Habis itu 3 tahun sambil baru- ngerjain lah. Sambil gitu. ngerjain. Tapi terus ngerjainnya ada tim yang bantuin kamu. Ada, kan ada ini tenaga ahli, kita dikasih tenaga ahli waktu itu. Dikasih tenaga ahli. Iya 5 gitu. Yang ngasih siapa? Negara lah. Oh, maksudnya Negara- bukan dari partai, udah dari struktur. Dari partai ada 2, dari negara 3 gitu. Jadi Mereka yang selalu gitu ya diskusi. mereka digaji sama negara. Oh, oke. Gitu, Oh, gaji. bukan dari gaji kamu dipotong Bukan. buat mereka. Aman gaji gue.
Nih ada pertanyaan dari netizen gitu ya, nanya soal gaji dan pensiun gitu. Tunjangan dulu berapa Bang tunjangan katanya gitu. Pokoknya gaji dan tunjangan sekitar 60 jutaan, potong partai 10 juta. Betul. Jadi gaji sama tunjangan total 60 juta. Gajinya tuh cuma 16 juta. Oh gajinya gitu. Waktu itu ya tahun 2014 sampai 2019. Iya, gedean honor main sinetron gue. 16 juta. Terus sama tunjangan-tunjangan? Tunjangan sekitar 60-an. Terus dipotong partai 10 juta. Tapi setiap partai itu punya potongan yang beda-beda ya. Nggak bisa dipatokin 10 juta, itu nggak bisa. Kalau partai gue waktu itu 10 juta. Jadi kenapa kamu akhirnya mau jadi anggota dewan kalau ternyata honornya nggak segede kamu main sinetron? Ya udah kecebur. Udah kecebur di situ. Jadi nggak pernah nanya ya berapa nanti bayarnya gitu kan? Nggak, gitu. Gini loh, gue tuh nggak niat jadi anggota dewan. Karena memang diminta. Gue nggak pernah punya pengalaman politik. Tiba-tiba Allah mentakdirkan gue jadi. Gitu loh. Ya kan? Sementara jutaan orang gitu banyak yang pengen jadi anggota dewan yang berbagai macam cara halal maupun tidak halal gitu mereka pengen jadi anggota dewan gitu. Nah sementara gue yang tidak tahu apa-apa dipermudah sama Allah untuk jadi anggota dewan. Kan artinya kalau gue nggak ambil kesempatan itu ya kan gue melawan takdir Allah dong gitu. Iya sejauh ini yang kamu ingat ya apa kira-kira yang menurut kamu bagian dari punya kontribusi terhadap sesuatu yang dihasilkan di periode kamu itu. Apa? Ingat nggak? Kalau gue waktu itu, karena gue tuh masih di Komisi 10 ya. Komisi 10 itu kan bagian ada pendidikan, ada pemuda dan olahraga, ada perpustakaan nasional, pariwisata gitu dan pendidikan tinggi. Nah waktu itu gue menterinya dari satu partai di bagian pemuda dan olahraga gitu. Gue minta sama mereka tolong diperhatikan ya itu nasib dari mantan olahragawan yang hidupnya yang dulunya berjuang untuk negara tapi di masa tuanya mereka itu tidak diperhatikan sama negara gitu. Artinya tidak ada supporting dari negara sama sekali. Gue itu pernah bener-bener ternyuh banget, miris ngelihat beberapa mantan atlet gue temuin di mall, mereka tuh jual medali untuk melanjutkan hidup mereka gitu. Nah gue aja sekarang kayak mau nangis nih gue denger karena gue ngalamin sendiri gitu. Terus ada mantan pebulu tangkis ya dekat rumah gue, dia jadi pekerja itu nganterin pos gitu, namanya almarhum Tati Sumirah. Dia anggota Piala Uber 1975 yang mengantarkan Indonesia mendapatkan Piala Uber. Tapi nasibnya pas udah tua kayak begitu. Tuh. Belum lagi pejuang-pejuang yang berjuang untuk negara kita itu banyak yang hidupnya tuh kurang mampu lah kalau nggak bisa dibilang padahal miskin. Menyumbang medali, gitu. Nah akhirnya gue minta sama menteri waktu itu. Menteri Pemuda dan Olahraga, tolonglah dibikin satu kebijakan agar mereka setidaknya ya di hari tuanya ini tidak terlunta-lunta gitu. Nah, akhirnya dibikin tuh setelah dirapatkan gitu ya, ide gue akhirnya diterima gitu. Pada satu masa gitu ada 1 tahun atau 2 tahun gitu sebelum menterinya off, itu dibikin satu penggalangan dana kayak malam penggalangan dana untuk mereka-mereka yang memang mantan-mantan atlet. Dan juga yang jadi hidupnya... cuma satu acara doang? Salah satunya itu. Salah satunya itu yang gue perjuangkan. Gitu. Iya. Nggak, maksudnya gini loh. Akhirnya cuma dilakukan cuma 1 kali event. Padahal kan yang diharapkan adalah sebuah sistem yang... Ganti menteri, ganti kebijakan. Oh iya, oke. Gitu. Oke, baik. Nah ini ada satu lagi yang menarik adalah soal pensiun ya. Gimana karena kan dong? kalau kita tahu bahwa... aturan ini adalah bahwa anggota dewan walaupun cuma berjabat 1 tahun gitu tetap mendapatkan pensiun dan kamu berarti masih dapat pensiun karena kamu full ya 5 tahun 5 gitu. tahun gitu. Berapa sih? 1,6 juta. Oh 1, dan itu beda-beda ya sebenarnya? Beda-beda, kalau anggota setahu gue karena gue terimanya segitu ya segitu. Tapi kayaknya kalau misalnya wakil ketua komisi atau ketua komisi itu beda lagi. Atau yang menjabat di Banggar atau yang semacam itu mungkin beda lagi juga. Gue nggak tahu juga sih. Nah ini juga yang diupload oleh Krisna Mukti ini juga menarik. Ini satu video momen rapat sidang akhir tahun. Sidang tahunan. Ya, sidang tahunan ya. Di 8 tahun yang lalu ya. Iya betul. Seperti apa sih suasananya kita lihat.
Itu adalah momen sidang tahunan yang diadakan di bulan Agustus ya. Sama seperti yang kemarin di bulan Agustus juga viral. Di mana itu yang menjadi banyak orang kemudian memperhatikan kok anggota dewan ada momennya joget-joget gitu ya. Kamu waktu itu ya kita tanya ya, ada musiknya nggak sih? Alhamdulillah cuman lagu-lagu nasional. Tapi mainnya band live? Ada, ya ada paduan suaranya juga. Jadi ya kita nggak apa ya, ada choir gitu, nggak ada joget-joget, emang nggak ada kesempatan buat joget-joget juga. Tapi ada aturannya nggak sih sebenarnya, kan kadang-kadang kan ada protokolernya ya di sidang tuh, apa yang boleh apa yang nggak boleh. Ada. Boleh nggak di sidang tahunan sebenarnya lagu-lagu? Sepertinya tidak. Kalau lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah tuh boleh. Lagu gitu. Daerah boleh. Tapi gitu. emang nggak boleh joget. Ada aturan nggak sih boleh joget? Ya aturan tidak tertulis lah seharusnya sih gitu ya. Ada sopan santunnya, ada yang tertulis. Kayak misalnya gini deh, yang lebih jelasnya lagi. Tidak ada aturan tertulis bahwa seorang anggota DPR itu dari kalangan artis tidak boleh manggung misalnya, tidak boleh nyanyi. Nggak ada aturan tertulis. Tidak boleh main sinetron, misalnya nggak ada gitu. Tapi ya kita tahu diri aja gitu. Masa udah jadi anggota dewan masih main sinetron. Sebenarnya kalau mau main bisa-bisa aja gitu. Ya, toh kerjanya juga nggak tiap hari. Gitu. Oke. Nah ini yang menarik nih, sebelum kita ke situ ada kepostingannya Krisna Mukti yang dia bilang bahwa dia selama menjadi anggota dewan ya itu juga betul-betul merubah sikap kamu banget gitu ya. Ya. Ada banyak hal yang kamu tahan-tahan waktu menjadi anggota dewan. Bukan yang ini. Yang next. Postingannya. Ya benar nggak gitu sih? Apa yang berubah waktu kamu jadi anggota dewan yang kamu lakukan? Nggak bisa flexing. Nggak bisa. Oke. Gue saking tertibnya ya sebetulnya bisa-bisa aja sih gitu. Cuman gue saking tertibnya, saking takutnya, takut dihujat sama masyarakat itu. Untuk posting foto misalnya perjalanan ke luar negeri itu kan nggak selalu meeting kan gitu. Abis itu kan pasti adalah kita jalan-jalannya, ngopi-ngopi cantik gitu kan ada gitu. Acara resminya pasti ada tapi gitu. Abis itu kan ada. Itu aja gue nggak berani ngeposting, nggak berani. Gue cuman gue simpen aja di galeri gue gitu. Kenapa nggak berani? Ada yang larang kah atau emang kesadaran diri? Kesadaran aja gitu, takut dihujat gitu. Karena pernah ada di periode sebelumnya. Anggota dewan mereka cuma duduk-duduk di coffee shop di Denmark ya, dan itu menuai hujatan banget gitu loh. Jadi gue jangan sampai kayak gini nih. Gue kayak gitu-gitu gue belajar sendiri. Oh belajar sendiri ya? Ya. Jadi kamu tahu ibaratnya tanda kutip tahu diri ya, lah. Ya mobil apa yang gue pakai apa dan sebagainya itu gue nggak pernah flexing sama sekali. Oh gitu. Oke. Ini mana nih? Ini nunggu 8 tahun buat upload video kayak gini doang. Dulu zaman gue jadi DPR gue jaga banget sikap gue terutama di medsos, jangan sampai kesannya flexing atau pamer. Kalau mau upload sesuatu walhasil video kayak gini doang kesimpan di galeri selama 8 tahun ini video ya. Padahal kamu kalau sekarang kan ada banyak yang memang sengaja bikin video untuk konten gitu. Kamu kan ini kan sebenarnya kayak konten juga kan? Biasa aja sebetulnya, cuman itu gue bener-bener jaga sikap, takut dibilang flexing, takut dibilang anggota dewan pamer-pamer lah dan sebagainya. Jadi bener-bener ngejaga banget. Jadi dan kamu gak pernah syuting-syuting? Nggak pernah. Ya, paling cuman syuting begini tapi yang berkaitan dengan pekerjaan gitu. Jadi nggak pernah syuting sinetron pernah, gitu? Nggak pernah. Gue bener-bener tertib deh waktu itu. Jadi hanya terima gaji itu aja toh? Terima gaji toh, normatif gitu. Oke. Nah yang berikutnya adalah kamu juga posting ya tentang ini anggota dewan, kamu kasih saran mereka untuk naik KRL sama seperti Primus nih, mentor kamu ya. Yang takut bahaya para dewan yang takut telat ke kantor karena macet, coba naik KA gitu. Kamu dulu waktu jadi anggota dewan, kamu tinggal di rumah dinas? Enggak. Kamu nggak tinggal di rumah dinas? Karena dari rumah gue di Tebet ke DPR itu lebih dekat dibandingkan dari rumah dinas di Kalibata Tapi gitu. dapat rumah dinas? Dapat gitu. Makanya gue bingung kok sekarang ada uang tunjangan tempat tinggal. Nah itu rumah dinas itu diapain gitu loh. Maksud kamu pernah masuk tapi ke rumah dinas itu? Pernah lah. Kan apa sih kondisinya? TA gue yang menempati itu gitu. Tenaga ahli gue yang menempati gitu. Maksudnya tempatnya itu masih layak? Layak banget. Yang waktu itu saat itu layak ya. Gue nggak tahu sekarang. Kalau sekarang gue ngelihat lihat di depannya tuh kok gelap gitu, kayaknya udah nggak ditempatin deh. Gitu. Karena kan bisa direnovasi ya? Nah itu maksud gua. Gitu. Keren banget sih Bapak. Vokal ya sekarang ya, Krisna Mukti ya. Ya begitu. Jadi tapi kalau kamu waktu jadi anggota dewan naik mobil atau naik angkutan umum juga? Mobil sih. Ya waktu itu tahun 2000 segitu mungkin belum ada MRT, belum ada. Masih kereta apinya masih kurang layak lah. Oh, gitu. Kereta apinya masih iya. Ya. Okay. Padahal dekat juga sih kalau dari rumah tinggal ke stasiun Cawang. Turun di stasiun kereta DPR RI itu ada gitu. Jadi apa nih? Ini kan banyak orang yang kemudian jadi perhatiannya pada gini.
udahlah ya, artis itu nggak usah lah jadi anggota dewan. Jadi ada beberapa yang menganggap hanya modal popularitas dan lain sebagainya. Ini apa yang ingin kamu sampaikan? Entah itu kepada artis yang mau menjadi anggota dewan, artis yang sedang berada di anggota dewan, atau kepada masyarakat. Kamu yang menyampaikan semua elemen masyarakat ya, siapapun itu, kalau memang merasa mampu dan terpanggil untuk menjadi anggota dewan dan tahu tugasnya, fungsinya sebagai anggota dewan, ya silahkan aja. Jadi ketika udah jadi mungkin awalnya memang pengen, ada yang coba-coba, ada yang manfaatin popularitas, ada yang cuma buat gengsi-gengsian, dan ada yang mau cari link doang. Itu ada segala macam tujuan ada di situ gitu. Dan maksudnya gini, kalau udah jadi anggota dewan, ayolah fokus gitu. Bener-bener mengerti, memahami tugasnya tuh sebagai apa gitu. Sebagai anggota dewan. Pernah nggak pernah nih, pernah nggak pernah sih gitu ya. Waktu di dalam sana, pernah nggak pernah kamu nerima duit, tapi nggak tahu itu duit untuk apa, dalam rangka apa kamu dikasih duit itu? Ketawa dia. Lu tanyanya gitu, repot gua. Oke, yang berikutnya, nggak mau jawab ya. Pernah nggak pernah karena kamu mendapatkan ya treatment ya sebagai anggota dewan tuh dapat treatment tertentu, dianggap dipanggilnya sebagai yang terhormat gitu, sebutannya dan sebagainya, duduknya di depan. Kamu agak hilaf dan lupa gitu, agak merasa sombong sedikit, gitu. Kalau ada yang memperlakukan kamu tidak semestinya, kamu jadi kayak, aku kan anggota dewan, kenapa nggak gitu? Star syndrome lah ibaratnya ya. Enggak, rikuh iya. Rikuh aja, justru kamu rikuh. Justru rikuh. Gue tuh orangnya bukan yang yang orang yang tipikal kayak gitu lah, tipikal sultan gitu tuh gue bukan tipikal gitu. Jadi malah aneh kalau malah aneh buat gue tuh biasa aja lah gitu. Pernah nggak pernah ya, kamu sengaja rajin nih datang ke setiap rapat FGD apa segala macam untuk ngumpulin uang absensi? Wah, nggak setiap meeting gini. Nggak setiap meeting itu dapat fulus ya gitu loh. Tapi ada ya, meeting itu ada fulusnya lagi? Ada, tapi ada meeting-meeting tertentu lah gitu. Ada ibaratnya uang transport itu ada. Oh, uang transport. Gitu Jadi, ada. Dan besarnya juga beda-beda. Oh, jadi gaji ada, tapi setiap kali ada meeting itu ada uang transportnya lagi? Nggak setiap meeting. Nggak setiap meeting? Nggak setiap meeting. Nggak setiap meeting, nih harus diluruskan gitu. Nggak setiap meeting? Biasanya yang kunjungan ke daerah gitu, kunjungan kerja ke daerah, itu ada uang transport. Dan itu kita kelola sendiri. Jadi misalnya nih dapat 20 perak. Lo terserah mau naik pesawatnya yang bisnis atau yang ekonomi, hotelnya juga terserah mau yang mana, tapi ditentuin hotelnya di sini. Tapi kalau mau tempat lain yang lebih murah, terserah. Jadi uangnya misalnya utuh gitu bisa. Cuman kalau dinas luar kota doang? Luar kota doang. Jakarta ada sekali 2 kali. Kalau meeting yang di dalam negeri, ada. FGD-an? Tak ada. Tak ada. Ya, enggak serius itu tak ada. Maksa banget ya aku ya. Oke, baiklah. Nanti kita tanya lagi sama Krisnawati. Hal lainnya. Dia langsung keringetan dia. Tunggu, bukan anggota dewan sekarang. Kita ke Feby Palwinta dan Thalita Latif. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.